Purbo ID kembali menyapa beranda YouTube Anda. Di konten ini kita akan membuat project simple dari bahan baja ringan. Project ini bisa kita lakukan pada saat weekend. Kita bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 hari. Hanya dengan basic tool seperti bor tangan dan gunting besi, kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Seperti apa prosesnya? Simak videonya sampai selesai. Kita akan memanfaatkan sisa potongan baja ringan dari project pembuatan kanopi rumah. Teman-teman bisa melihat potongan baja ringan yang tidak terlalu panjang juga. Kita siapkan 4 buah potongan dengan panjang sekitar 80 cm yang akan kita manfaatkan sebagai kaki belakang dari rak yang akan kita buat. Teman-teman juga bisa menggunakan mesin gerinda untuk memotong baja ringan tersebut. Akan tetapi di sini kita akan mencoba membuat project dengan tool seminimal mungkin sehingga mudah untuk diikuti. Dilanjutkan dengan menyiapkan 4 buah potongan dengan panjang sekitar 20 cm. Nantinya akan kita gunakan untuk bracing atau penguat di kedua sisi. Jika channel ini baru muncul di beranda YouTube Anda, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasi, siapa tahu ada ide-ide yang bisa teman-teman terapkan di rumah. Dan bagi teman-teman yang sudah ikut membangun berkembangnya channel ini, terima kasih atas dukungannya, selamat berkarya. Kita kembali ke baja ringan, potongan untuk bracing kemudian kita coak dengan panjang sekitar 7,5 cm atau seukuran dengan lebar penampang dari baja ringan, sehingga nanti ketika kita gabungkan akan rapat dan rata, sehingga diharapkan hasilnya akan lebih rapi. Mengenai ukuran, silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan atau space yang ada di rumah teman masing-masing. Usahakan teman-teman menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita, karena permukaan dari plat baja ringan ini banyak memiliki sudut-sudut yang runcing. Dan tak lupa kita rapikan sudut-sudut yang runcing dari permukaan plat baja ringan ini, kita potong dengan sedikit melengkung sehingga akan terlihat lebih rapi dan juga aman. Setelah keempat bracing kita siapkan, selanjutnya kita coba kita tempatkan pada struktur kaki. Ketika dirasa sudah sesuai, maka kita bisa langsung melakukan perakitan satu persatu. Karena skrup yang digunakan juga skrup bekas, maka lebih baik kita membuat pilot hole terlebih dahulu dengan menggunakan mata bor kecil. Tujuannya agar lebih mempermudah proses penyekrupan. Lain halnya jika skrup yang kita gunakan skrup baru yang masih tajam, maka kita bisa langsung melakukannya tanpa membuat pilot hole terlebih dahulu. Selanjutnya kita menyiapkan 2 buah potongan dengan panjang sekitar 40 cm untuk membuat penyangga rak bagian depan atau rak di bawahnya. Rak di bagian depan atau rak bawah kita tempatkan sekitar 40 cm dari bagian bawah. Kemudian kita tentukan titik potong untuk membuat coakan. Kita akan menghilangkan beberapa bagian dari penyangga ini, sehingga nantinya ketika digabungkan akan terlihat lebih rapi. Dan seperti ini hasilnya, dan kita bisa langsung rakit pada titik yang sudah ditentukan, yaitu sekitar 40 cm dari bagian bawah. Setelah melakukan perakitan, kita pastikan penyangga yang kita pasang benar-benar siku, sehingga nanti hasil akhirnya akan terlihat bagus.
Kemudian kita menyiapkan 2 buah potongan dengan panjang sekitar 40 cm sesuai dengan ketinggian dari posisi penyangga yang kita pasang. Sampai proses ini baru sadar jika ada kesalahan, seharusnya bracing kaki bagian bawah dibuat sepanjang dengan bagian penyangga sehingga akan lebih rapi. Nanti akan kita koreksi. Selanjutnya kita selesaikan dulu proses pemasangan kaki. Kita copot terlebih dahulu bracing yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan menggantinya dengan bracing yang lebih panjang seukuran dengan panjang penyangga. Off kamera saya menyiapkan 2 buah potongan bracing yang panjangnya seukuran dengan panjang penyangga, dan langsung saja kita rakit ulang. Dan seperti ini hasilnya, teman-teman bisa membedakannya, terlihat lebih rapi dan juga lebih kuat. Selanjutnya kita menyiapkan penopang dengan panjang sekitar 150 cm. Bagian ini nantinya akan berfungsi sebagai tempat dudukan pot. Kita buat coakan pada ujungnya dengan panjang sekitar 4 cm. Karena keterbatasan bahan, maka setiap susun rak diisi dengan 2 buah penopang, dan saya kira cukup untuk menaruh pot-pot yang berukuran kecil sampai dengan pot berukuran sedang. Setelah keempat penopang sudah siap, maka kita bisa langsung melakukan perakitan. Kali ini untuk menggabungkannya kita menggunakan paku rivet sehingga permukaan penopang benar-benar rata, tidak ada tonjolan dari kepala baut. Untuk menguatkan rak agar tidak goyang, maka di setiap sambungan siku kita kuatkan dengan bracing dengan posisi diagonal atau 45 derajat. Kita buat coakan di setiap ujungnya dengan potongan miring atau 45 derajat sehingga nanti hasilnya akan lebih rapi. Dan tak lupa kita rapikan sudut runcingnya agar lebih rapi dan juga lebih aman. Dan seperti ini hasilnya bracing yang sudah kita buat. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan perakitan. Kita gunakan sekrup untuk melakukan perakitan bracing ini sehingga hasilnya lebih kuat. Dan sekrup yang kita gunakan ini adalah sekrup baru yang tentunya masih tajam sehingga kita tidak perlu membuat pilot hole terlebih dahulu. Jumlah bracing yang dipasang pada rak ini ada 6 buah. Sepasang bracing di bagian depan dan 2 pasang bracing pada bagian belakang. Sampai tahap ini sebenarnya rak sudah bisa langsung kita manfaatkan. Kita coba maksimalkan hasil akhirnya. Kita akan melakukan finishing dengan cat weather base. Kita berikan cat dasar dulu agar nantinya cat bisa melekat dengan kuat. Proses finishing kita lakukan keesokan harinya menunggu cuaca panas sehingga cat bisa menempel dengan sempurna. Pemberian cat dasar biasanya 2-3 lapis. Dan pada lapisan cat ketiga, rak yang kita buat sudah tertutup semua dengan lapisan cat dasar. Dan ternyata ibu negara lebih suka dengan warna cat dasar ini sehingga tidak kita lanjutkan pada proses pengecatan selanjutnya, dan proyek kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Tinggalkan jejak di kolom komentar, bagikan jika konten ini bermanfaat, dan sampai ketemu di proyek selanjutnya.